Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Ahmad Ramadan. Saya dari IAIN Tulungagung, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Sekarang saya sedang berada di CV Indotama Digital Media. Di samping saya dengan Bapak Elga Aris Prasetyo, benar Pak? Iya benar, ada yang bisa dibantu. Itu pengenalan dulu. Bapak di sini menjabat sebagai apa ya? Oke, santai aja ya Mas ya. Sebenarnya Mas Budi ini kan kemarin nembusi ke saya untuk PPL gelombang 3 dari IAIN Tulungagung, dan kebetulan ada slot kosong di perusahaan saya yang satunya. Sebenarnya perusahaan saya ini berupa holding group. Salah satunya adalah yang ditempati Mas Budi, yaitu CV Indotama Digital Media. Itu bergerak di bidang media, termasuk percetakan buku, penerbitan, lalu supplier peralatan alat tulis kantor, dan lain-lain. Nah, sebenarnya itu adalah holding di bawah CV Indoniaga Teknologi Corpora, unit usaha baru kami yang ya saya dirikan tahun 2020 Januari kemarin. Untuk Indotama Digital Media masih baru, makanya Mas Budi ada slot untuk belajar di situ juga. Kebetulan kami juga kekurangan tim, cuma 2 orang yang ada di Indotama Digital Media. Kalau jabatan saya di Indoniaga Teknologi Corpora itu direktur. Kalau yang ditempati Mas Budi di CV Indotama Digital Media itu sebagai finance. Oke. Untuk letaknya sendiri di mana ini tempat? Lokasi ya. Untuk Ya, lokasi kantornya satu tempat, yaitu di Jalan Cisanggiri nomor 16, tepatnya di Kelurahan Tanggung, Kota Blitar. Ya. Sekilas untuk sejarahnya mungkin bisa mendirikan Indotama, kan sudah ada yang lebih besar. Contohnya kayak Arduino, terus IoT, terus kemudian kok bisa mendirikan Indotama itu dulunya bagaimana? Karena ada peluang di situ, ada peluang lebih di bidang alat tulis kantor dan lain-lain, penerbitan, percetakan, lalu di bidang pelatihan juga. Kebetulan Indotama ini banyak bidang yang kebetulan memang Indoniaga Teknologi Corpora itu memang izinnya wis kadung. Sudah kadung, cuma di bidang teknologi aja. Jadi terbatas. Akhirnya kami memutuskan untuk ekspansi, mendirikan usaha baru di grup Indoniaga Group, yaitu CV Indotama Digital Media tadi. Untuk pemasaran produknya udah sampai di mana Pak? Atau media apa yang digunakan? Khusus untuk CV Indotama Digital Media, kita nggak pakai teknik marketing khusus karena kita modelnya by project. Tentu yang pertama ya tentu hanya menggunakan website, tidak menggunakan media sosial atau apapun. Lebih ke marketing offline. Kita melakukan penawaran menggunakan proposal ke beberapa lembaga-lembaga yang membutuhkan jasa kami atau produk kami. Itu aja sih. Kalau untuk Indotama lebih ke by project, itu aja. Di Indotama sendiri mungkin ada beberapa produk yang diunggulkan, mungkin ada salah satunya? Nggak ada. Indotama itu kan by project, jadi kita by request custom dari customer. Tidak ada produk unggulan tertentu karena kita memang basisnya adalah perdagangan dan jasa, bukan di basic manufaktur atau produksi tertentu. Jadi kita nggak punya produk paten untuk kita jual. Untuk tim sendiri nih, Indotama sama yang induknya berbeda atau satu tim? Berbeda. Indotama ada 2. Kebetulan semuanya itu kita kontrol by online juga. Kita
kita by monitoring by Telegram juga timnya. Yang satu berada di Kalimantan, yang satu ada di Tulungagung. Jadi kita timnya cuma 3 orang dengan saya. Yang satu bagian operasional, satu bagian marketing, saya finance. Itu aja. Simple, kita operasionalnya dengan seminimal mungkin agar biaya operasional bisa ditekan, sehingga barang yang kita jual atau jasa yang kita jual ke konsumen itu harganya bisa lebih murah karena biaya operasional juga rendah. Untuk misalnya nih ada yang pemesan konsumen yang paling banyak tuh luar daerah atau dalam daerah atau dari luar negeri misalnya? Oh enggak, jadi untuk yang Indotama Digital Media itu ya lokalan aja sih, ya sekitar Blitar, Karsidenan, Kediri, Jatim sih. Kita masih skup Jatim, belum sampai keluar karena kita fokus garap pasar lokal dulu. Tuh. Untuk produk yang dipasarkan kan ini lagi kendala COVID-19 ini. Mungkin ada kendala-kendala dari perusahaan entah apa, mungkin customernya berkurang atau pesanan sulit untuk diantar atau bagaimana tuh kendalanya? Untuk saat COVID ini memang ada kendala sedikit ya, terutama di bidang kita harus ketemu dengan orangnya, dengan klien itu terbatas. Jadi untuk meetingnya tentu kita hanya via daring. Akhirnya ya ada beberapa proyek yang nggak deal karena memang kalau nggak ketemu energinya beda. Itu aja sih, cuma di saat kita nego-nego proyek aja, terbatas di situ. Ini Pak, kan saya kan magang di Indotama nih. Saya ingin tanyakan kenapa kok saya tidak belajar untuk webnya yang Indo gitu loh? Apa kok langsung pengurusan itu kok yang induknya kenapa nggak di Indotamanya? Nah, Mas Budi, sementara kita memang untuk Indotama ini webnya sudah dipegang oleh yang lebih profesional. Akhirnya Mas Budi harus kita tempatkan untuk mengerjakan web Indo, terutama sebenarnya di situ juga termasuk marketing Indotama juga sih di dalamnya. Jadi tidak ada masalah di situ. Untuk mengerjakan project juga Mas Budi kan perlu belajar lebih. Takutnya nanti kalau kita libatkan ke project nanti hasilnya kurang maksimal. Jadi kita berikan tugas untuk bidang marketing memperbaiki web induknya aja itu. Nah, misalnya Pak, kan di Indotama atau di Indoniaga itu misalnya ya ada yang PPL, itu bisa nggak direkrut jadi pegawainya langsung? Ya, atau ada kriterianya? Ya selama saat sebenarnya PPL 1 bulan itu sangat kurang. Kita belum bisa mengamati bagaimana kemampuan per individu. Seharusnya ya tetap saran saya sih untuk kampus sih ya 3 bulan, untuk PPL itu 3 bulan agar benar-benar ngerti lah budaya perusahaan ini seperti apa. Kalau cuma 1 bulan ya sekilas saja. Kalau untuk perekrutan ya selama apalagi bisa menunjukkan skill yang signifikan selama 1 bulan itu ya kemungkinan kita rekrut tetap ada. Untuk mungkin skill-skillnya nih yang mungkin dicari untuk di CV Indotama atau di Indoniaga itu kriterianya seperti apa yang dicari? Yang dicari ya kalau yang di Indotama ya tentu dia punya communication skill yang bagus nomor 1, karena kan by project. Jadi bagaimana deal project itu paling utama yang harus ada di Indotama Digital Media. Kalau yang lain sih kalau operasional dan lain-lain kita bisa vendorkan, tapi kalau untuk communication skill nggak bisa. Jadi mungkin itu sih lebih di kemampuan dealing project dengan klien itu yang dibutuhkan oleh Indotama. Berarti bukan dilihat dari lulusannya atau bukan. Jadi kita selama ini saya nggak pernah rekrut orang itu berdasarkan dari ijazah, skill, karena memang
Untuk zaman yang sekarang ini ijazah sudah tidak relevan lagi untuk kita semua. Ya, kadang yang nilainya tinggi tapi skillnya nggak ada, kadang yang nggak sekolah tapi karena kemauan kerasnya tinggi juga punya skill. Nah itu yang kita ambil daripada yang nilainya tinggi di sekolah atau di kuliah. Itu sih ya. Jadi ini ya, pesan-pesan untuk pemula bisnis atau yang sedang menjalankan bisnis di pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada masukan atau ada semangat lah untuk anak muda sekarang. Yang penting itu bisnis itu nggak mudah. Kata motivator kan mudah, tapi bagi saya itu bisnis itu nggak ada yang mudah, semuanya serba sulit. Enak jadi karyawan karena kita tinggal nurut aja apa kata bos. Tapi jadi pebisnis itu harus setiap hari mikir, bahkan sampai tidur pun mikir. Jadi harus punya struggle sama resilient yang super tinggi. Kalau mudah menyerah terus malas, ya nggak jadi apa-apa. Itu aja. Ya. Untuk ini Pak, tadi lupa nanyakan soal jam kerja. Jam kerjanya di Indotama sama di Indoniaga atau berbeda atau ada yang? Kalau regulernya sih jam 8 sampai jam 4 regulernya, tapi bisa milih jam. Yang penting ya 8 jam kerja, mau kerja yang penting kerjaan selesai. Kita kasih progres 1 minggu harus menyelesaikan ini. Nah itu yang harus segera diselesaikan. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk Bapak Elga. Oke, sama-sama Mas Bud. Dan saya juga berterima kasih sudah diizinkan belajar di CV Indotama Niaga Digital Media. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.